salah satu cara paling mudah untuk meyakinkan gitu kalau memang mau mengkonsumsi minuman beralkohol, harus dicek juga pertama dari tempat dibelinya, apakah memang memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Terus yang kedua, apakah memang produknya itu tersegel gitu, terus ada pita cukainya, jadi lebih aman. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya dengan alkohol yang beredar di daerah-daerah kali ya, karena kan kita juga ada produsen-produsen minuman tradisional gitu. Betul. Oke, selamat Prim. Udah oke nih Prim? Nah, oke. Teman-teman, kita ketemu lagi sama saya, Patri Handoyo. Saya ditemani sama sebelah kiri saya, Kevin Matovani. Terus juga kami bersama Ibu Pinkan, lupa gue namanya. Pinkan siapa Bu? Boleh disebut? Pinkan Audrin. Pinkan Audrin ini beliau sudah 3 tahun di Center of Indonesian Policy Study. Jadi lembaga wadah pemikir untuk kebijakan-kebijakan di Indonesia gitu. Salah satunya adalah waktu itu salah duanya itu kebijakan makan murah ya Bu ya, sempat ya? Iya, hak makmur. Ya? Iya. Hak makmur, makan murah. Jadi ternyata di Indonesia harga daging itu jauh lebih mahal ketimbang di Australia. Percaya nggak lo? Bukannya Wagyu. Ya Bu ya, benar nggak? Benar nggak Bu? Harga internasional sih, jadi ya kan? Kita ngelihat rata-rata dari harga beberapa beras negara gitu-gitu ya. Itu jauh lebih mahal di Indonesia. Gitu. Dan CIPS ini singkatannya ya, Center of Indonesia Policy Study itu melakukan kajian-kajian soal itu, termasuk juga soal minuman beralkohol gitu. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal minuman beralkohol. Kajiannya udah banyak. CIPS, Rumah Cemara aja sudah membajak laporan kajiannya, mereka udah ada kali 8 atau 7 gitu ya. Iya, ada 7. Dari tahun berapa tuh Bu ya? Dari 2016. 2016 ya. Itu waktu itu lagi rame-ramenya usulan untuk meloloskan undang-undang minuman beralkohol deh kalau nggak salah ketika itu. Nah, oke. Sebelum ke Bu Pinkan, saya mau tanya dulu dong ke teman saya ini, Kevin. Kev, gimana? Kau punya pengalaman nggak soal minuman beralkohol oplosan terutama ya? Oplosan gimana nih maksudnya? Kan gini, secara yang paling baru nih, itu di Tasik ada 5 orang meninggal itu nenggak minuman oplosan, dan ternyata mereka ngoplos itu dari seorang temennya yang kerja di STM. Di STM dia menyelundupkan alkohol 98% untuk 95% atau 90% itu untuk yaitu minum bareng teman-temannya di kampungnya itu, dan 5 orang meninggal, men. Itu tuh alkohol yang buat luka biasanya ya? Alkohol industri. Alkohol buat apa ya Bu? Itu biasanya sih metanol ya. 98%. Metanol. Gimana, lu punya pengalaman nggak cuy? Gue nggak pernah sih kalau minum segitunya ya. Paling apa ya, oplosan. Kalau jamu dicampur sama soda itu masuknya oplosan bukan? Nah, sebenarnya sih istilah oplosan ini itu kalau di bahasa Inggrisnya koktail gitu. Minuman oplosan sebelum zaman yang sekarang ya. Itu koktail gitu. Jadi kayak misalnya Long Island itu oplosan, itu koktail gitu. Tapi ketika ketika daerah-daerah mengeluarkan peraturan yang isinya itu melarang penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat kecuali tempat-tempat hotel, bar, kemudian restoran, dan harganya menjadi mahal, maka maraklah
alkohol dicampur misalnya obat nyamuk gitu, dicampur metanol gitu yang alkohol buat industri tadi. Gitu, cuy. Paling itu sih gue nyampur-nyampurnya nggak pernah yang aneh-aneh sih. Ya kayak alkohol yang 40% campur sama Kratindeng. Ya kayak orang-orang biasa lah. Oh gitu. Kan. Iya. Nggak pernah campur. Lu beli alkohol di apotek gitu kan ada tuh yang 70. Nggak pernah sih kalau kayak gitu. Gue nggak segitunya sih. Wah kurang rock lo ah. Ah gila, lu yang gila kalau minum yang kayak gitu. Gila ya. Alkohol buat orang, ya maksudnya itu kan alkohol buat luar ya gitu kan. Buat industri buat apa kan. Terus lu masukin ke badan lu kayak ya pasti akan ada reaksi dong gitu kan. Gitu. Mungkin kayak keracunan alkohol mungkin kan. Banyak kan kasusnya. Kalau keracunan alkohol gua banyak tuh dengar kasusnya. Kalau keracunan alkohol. Ya itu dia maksudnya. Yang jadi gini, jadi ada 2 alkohol, sebutlah. Yang satu itu alkohol buat minum, drinking alkohol. Yang biasa kita sebut sebagai alkohol gitu. Satu lagi alkohol kayu, wood alkohol. Nah, itu untuk kayak misalnya spiritus, bahan bakar kayak gitu-gitu. Nah, itu bukan untuk konsumsi tubuh, itu untuk industri. Jadi yang bikin tewas itu adalah yang si metanol ini, yang si wooden alkohol ini. Gitu, men. Cuma kalau pengalaman gue nggak pernah minum kayak gitu-gituan sih. Iya serius. Kalau Bu Pink kan ini nggak nyimak nggak yang 5 terakhir itu di Tasik? Gimana Bu? Iya sempat nyimak juga beritanya karena baru-baru ini kan ya. Dan tadi mungkin mau ini kalian ikut nimbrung juga tadi pembahasannya mengenai jenis-jenis minuman beralkohol gitu kan. Kalau dari WHO sendiri secara internasional itu mereka juga punya pembagiannya. Jadi disebutnya counterfeit alkohol sama itu yang yang palsu gitu bisa dibilang. Nah, itu kebagi jadi 4 gitu. Ada alkohol jenis substitusi, alkohol selundupan, sama alkohol palsu dan alkohol tidak sesuai standar. Nah, ini termasuk yang unrecorded alkohol, jadi alkohol yang tidak tercatat. Nah, ada satu lagi yang legal itu yang tercatat atau recorded alkohol. Nah, yang menariknya itu kalau di Indonesia, kita untuk mengkonsumsi minuman beralkohol itu terbilang rendah sebenarnya kalau dibanding sama negara lain. Jadi angkanya itu 0,8 liter per kapita dibandingkan kalau di kawasan tuh sekitar 4,5 liter per kapita gitu kalau di Asia Tenggara. Jadi setiap orang Indonesia minum alkohol setahun berapa liter? 0,8 itu kalau rata-rata. 0,8 liter. Ya, per kapita. Nah, tapi dari 0,8 itu kebagi lagi nih. Kan tadi ada yang recorded sama unrecorded ya. Betul. Kalau yang legal kan berarti yang recorded atau tercatat. Nah, recorded itu cara mudahnya adalah kita bisa mendeteksi kalau memang minumannya pas kita terima itu masih disegel dan ada pita cukainya gitu. Jadi kan terdaftar di negara, jadi masuk karena termasuk komoditas yang dikenakan cukai. Salah satu komoditas yang dikenakan cukai itu kan minuman beralkohol. Kalau yang unrecorded itu yang tidak ada pita cukainya, dan ini ada 4 tadi. Nah, kalau dari jumlahnya sendiri, ternyata masih lebih banyak yang mengkonsumsi unrecorded alkohol gitu. Jadi ada 0,5 liter, sedangkan yang 0,3 liter per kapitanya itu yang recorded. Jadi bisa dibilang masih didominasi sama unrecorded tadi. Nah, unrecorded ini ada 4 kan tadi golongannya. Jadi yang pertama yang substitusi. Jadi produk ini yang mengandung alkohol tapi bukan diperuntukkan untuk konsumsi. Kayak yang tadi dicontohkan yang wooden alkohol itu. Nah, itu termasuk yang substitusi dan tidak sesuai standar. Jadi bisa dibilang oplosan juga gitu kalau yang ini. Nah, yang kedua tuh alkohol selundupan. Jadi biasanya masuk dari suatu negara melalui perbatasan tapi tidak tercatat nih di bea cukai. Nah, jadi kan kita tidak tahu ya apakah memang isinya tuh beneran minuman beralkohol atau tidak karena selundupan tadi dan tidak terjamin gitu. Walaupun mungkin ada di kemasan-kemasan yang familiar brand-brandnya. Nah, terus kemudian alkohol palsu yang ketiga. Nah, alkohol palsu ini juga kasusnya mirip dengan alkohol selundupan tadi karena biasanya diperjualbelikan atau diedarkan itu menggunakan
kaleng atau botol dari brand-brand yang ternama gitu. Tapi kalau nggak ada pita cukainya dan tempat yang kita beli minuman beralkohol itu juga tidak ada surat izin untuk mengedarkan minuman beralkohol, itu juga patut diwaspadai, takutnya alkohol palsu. Nah, yang terakhir, yang keempat itu alkohol tidak sesuai standar. Nah, jadi di sini tidak sesuai standar ini berupa aturan proses produksi, kemudian juga pelabelannya seperti apa. Karena kan ada golongan-golongannya kan kalau minuman beralkohol. Ada golongan A, B, dan C. Dan kalau yang mungkin paling sering atau banyak ditemukan itu untuk yang golongan A, karena yang kadar alkoholnya juga rendah, dan seperti bir itu kan masih masuknya di golongan A gitu kan. Nah, ini yang tidak sesuai standar itu kalau tidak ada label dari BPOM-nya juga, atau mungkin pita cukainya seperti apa, karena untuk golongan A, B, C itu cukainya juga berbeda-beda ternyata yang harus mereka bayarkan ke negara. Nah, jadi salah satu cara paling mudah untuk meyakinkan gitu kalau memang mau mengkonsumsi minuman beralkohol, harus dicek juga pertama dari tempat dibelinya, apakah memang memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Terus yang kedua, apakah memang produknya itu tersegel gitu, terus ada pita cukainya, jadi lebih aman. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya dengan alkohol yang beredar di daerah-daerah kali ya, karena kan kita juga ada produsen-produsen minuman tradisional gitu. Betul. Nah, sayangnya kalau kita ngeliat ke regulasi memang belum ada standarisasi gitu kalau dari perusahaan, bisa dibilang bukan perusahaan sih, tapi lebih ke mungkin UMKM kali ya yang mengelola minuman tradisional terkait dengan standar prosesnya. Nah, itu yang belum ada sih sampai sekarang. Jadi bisa dibilang ya minuman yang tradisional itu kalau di Indonesia hitungannya masih unrecorded alkohol juga gitu. Oke, walaupun itu kandungannya alkohol ya, bukan metanol ya, kayak misalnya arak gitu kali ya, arak, tuak gitu-gitu, itu kan Shopee gitu. Nah, Bu, untuk pengawasan itu yang disebut terakhir dengan pengawasan itu yang ngawasin benar Badan POM ya berarti? Badan POM juga menjadi salah satu yang mengawasi. Kalau selain itu ada juga kan dari Bea Cukai kan ya, karena untuk peredarannya. Untuk kandungannya. Iya, kalau untuk kandungannya dari BPOM juga ada peran di situ. Gitu, Kev. Jadi lu kalau beli minuman beralkohol suka ngecek nggak tuh di kemasannya? Gue sih ngeliatnya tempatnya sih. Kalau tempatnya emang meyakinkan, ya legal gitu, kayak si Kak Pintan bilang ini gitu kan. Kalau tempatnya kayak jelas gitu, emang jual alkohol gitu ya, gue sih udah otomatis percaya aja sih gitu sih. Gitu ya? Iya, dan emang nggak berani juga kalau beli ke tempat-tempat yang kayak di samping jalan itu kan ada juga yang buka kayak jamu-jamu yang ini gitu kan. Nah itu gue agak ngeri. Agak walaupun di kemasannya ada tulisan terdaftar di Badan POM gitu. Percuma. Kadang yang penting tempat ya. Kadang nggak gini, kadang rasanya juga beda. Kadang rasanya beda, kayak gue beli anggur merah di sini sama di sini tuh beda. Apa bedanya ya? Itu harus dicobain sendiri kan. Oh gitu. Iya. Gitu. Terus yang waktu itu kita melipir ke warung tambal ban terus beli minuman. Ya itu kan itu terpercaya juga. Iya, itu kan terpercaya juga tempatnya. Maksudnya pasti izinnya jelas lah gitu kan. Dan nggak bakal aneh-aneh juga kan kalau tempat-tempat yang kayak gitu ya, karena udah berizin. Oke, Bu Ping kan boleh ceritain dong kondisi di Indonesia tuh selain konsumsinya sebenarnya terendah ya di kawasan ini. Terus kenapa sih kemudian marak gitu ya kematian akibat minuman beroplosan ini? Minuman oplosan ini. Iya, jadi ini menarik sih sebenarnya, karena tadi udah dibilang juga kan sebenarnya kalau dilihat secara nasional gitu ya, angkanya tidak seberapa. Tapi kalau ngelihat dari jumlah korban dari oplosan, yang mana ya kalau oplosan kan sebenarnya bukan untuk dikonsumsi gitu, karena tadi kandungannya memang bukan untuk dikonsumsi manusia. Nah, tapi ternyata korbannya lebih banyak yang tewas atau meninggal dunia dibanding yang dirawat. Jadi kita tuh di CHIPS juga dalam melakukan penelitian mengenai minuman beralkohol ini melakukan pantauan media.
untuk melihat jumlah data korban di Indonesia secara berkala itu seperti apa. Karena memang sayangnya kalau dari pemerintah sendiri belum ada data terkait dengan hal ini gitu. Jadi bisa dibilang kalau mau mengklaim sesuatu itu jadi tidak meyakinkan karena kita tidak tahu kan jumlah kondisinya seperti apa. Dan memang kalau untuk saat ini kami masih berfokusnya pada pantauan media, yang mana memang sebenarnya angkanya juga cukup tinggi, tapi bisa dilihat juga karena ini pantauan media, belum tentu semua kasus tuh tergambar di situ. Jadi bisa saja angkanya lebih tinggi sebenarnya di keadaan aslinya. Nah, terkait dengan situasi oplosan, jadi ternyata banyak orang itu kita melakukan survei juga di wilayah Bandung tahun 2018 dan 2016 yang menanyakan nih di kalangan pelajar juga kenapa mereka memilih untuk mengkonsumsi oplosan daripada minuman beralkohol yang dijual legal gitu. Nah, jadi 59% orang itu menyatakan kalau larangan itu tidak membuat mereka berhenti minum minuman beralkohol. Jadi larangan yang sifatnya kebijakan gitu, pelarangan alkohol itu tidak membuat mereka berhenti, justru membuat mereka mencari alternatif lain. Yalah. Nah, yang kedua 43%. Iya, yang kedua itu 43% juga merasa tidak ada sosialisasi nih dari universitas terkait bahaya untuk konsumsi minuman beralkohol, apalagi yang oplosan. Nah, kalau kita tanyain lebih lanjut terkait dengan kenapa sih mereka pilih alkohol yang ilegal atau oplosan gitu, ternyata 42% atau paling banyak bilang lebih murah. Terus yang 32% bilang mudah didapat, terus 14% lebih memabukkan, dan sisanya lebih enak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jawaban-jawaban ini, dua teratas itu mengenai aksesibilitas dan juga keterjangkauannya gitu. Jadi mereka merasa kalau minuman oplosan itu lebih murah dan mudah didapatkan dibandingkan minuman beralkohol yang legal. Sedangkan lebih berbahaya sebenarnya kalau oplosan, karena kan kita nggak tahu ya kandungan di dalamnya seperti apa, terus dampak atau reaksinya kepada tubuh yang mengkonsumsi itu bagaimana. Jadi sayangnya itu sih masih banyak yang berpikiran untuk lebih baik ya udah mengkonsumsi yang ada saja gitu, tapi tidak memperhatikan aspek keamanan dan kesehatannya juga. Oke, waktu 2018 itu kan spesifik di Bandung Raya ya. Itu kenapa pemilihannya di Bandung Raya? Iya, jadi untuk yang waktu itu pemilihannya di Bandung Raya, karena kita melihat ada lonjakan kasus yang cukup signifikan. Dan kasusnya lebih tinggi kan ketimbang rata-rata nasional kan? Iya, betul, lebih tinggi. Jadi memang ada penelitian CIPS terkait dengan hal itu. Jadi studi kasus gitu ya, kita melihat di Bandung Raya karena dari yang tahun sebelumnya di 2017, jumlah kasusnya itu ada sekitar 6 korban, tiba-tiba jadi 50-an korban gitu di tahun 2018, dan ternyata memang salah satu triggering faktornya itu atau faktor pemicunya adalah kebijakan juga gitu. Jadi kebijakan pelarangan yang perda ya yang melarang untuk akses kepada minuman yang legal juga. Jadinya kan orang-orang banyak yang beralih gitu kan ke yang oplosan ini. Dan ternyata apalagi tadi paling banyak masyarakat itu mengakses minuman karena harganya murah gitu ya. Iya, betul. Dengan adanya perda-perda itu ya, perdanya kan kebanyakan kayak misalnya di Kota Bandung itu 2010 keluarnya. Itu minuman beralkohol hanya bisa didapat di hotel berbintang 3 ke atas. Kemudian restoran bertanda talam kencana dan talam apa gitu, sama ya pub, bar dan seterusnya gitu-gitu deh, yang harganya tentu mahal ya. Iya, masih gitu. mahal itu. Rakyat jelata macam lo mah nggak akan mungkin bisa. Pantesan aja orang-orang pada milih oplosan ya, karena udah murah, kencang juga mungkin kan gitu. Kencang. Iya. Kencangnya mana? Ya itu kan itu tadi kata Kak Pinkannya katanya lebih apa katanya, lebih ini katanya. Tadi katanya lebih apa? Oh, tadi ada ini sih jawaban dari pengisi surveinya yang bilang lebih memabukkan. Nah, lebih memabukkan. Itu. Tapi bahaya ternyata kan, maksudnya memabukkan. Gila, itu bukan alkohol buat tubuh gitu loh. Jadi faktor edukasi juga penting sih sebenarnya, terutama untuk yang generasi muda gitu. Kalau memang
mau minum minuman beralkohol, pertama usianya harus 21 tahun ke atas. Terus kemudian yang kedua juga mendapatkan produknya ini dari tempat-tempat yang terpercaya tadi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah, tempat-tempat terpercaya tuh kayak gimana sih ciri-cirinya? Yang punya siup sih, maksudnya. Masa kita datang ke toko, wah ada siupnya nggak gitu? Gila apa? Gimana tuh, Bu Pinkan? Sebenarnya bisa dilihat dari mana? Dari ininya juga apa namanya, ya tempatnya memang menjual banyak jenisnya, dan ada pita cukainya sih terutama, karena yang penting dilihat memang pita cukai mah kan bisa dipalsuin, Bu. Disegel juga kan, tapi ada tahunnya jadi bisa dicek juga dari situ. Oke. Kalau lu gimana? Ngelihat toko itu emang kredibel gitu? Pertama sih dari rekomendasi, mungkin rekomendasi mulut ke mulut gitu kan, mulut ke mulut yang biasalah kan, pemabuk-pemabukan gitu kan. Wah, ini beli di sini aja nih, lagi diskon atau lagi apa misalnya. Nah, udah gitu ya gue cek tempatnya, ngelihat oh ini meyakinkan nih, kayaknya berarti bener nih tempatnya nih gitu kan, tempat alkohol beneran gitu kan. Ya udah gitu, udah gue beli gitu. Di depannya nggak ada tanda apa gitu? Ya nggak menjual minuman beralkohol enggak resmi sih, enggak gitu. sih, itu mau digeruduk gitu ya. Paling apa ya, tempatnya mungkin ada sponsor sama rokok atau mungkin ya gitu-gitu ya, yang lebih meyakinkan ke konsumen ya, gitu kan. Kalau tempat ini tuh emang beneran jual alkohol yang bisa diminum gitu, bukan. Itu di luar hotel berbintang 3, di luar bar, di luar di luar itulah pokoknya gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Bu Pinkan, tadi kan terakhir itu Chips melakukan kajian soal pemesanan minuman beralkohol secara daring ya, secara online. Nah, itu gimana tuh? Boleh ceritain nggak, Bu Pinkan? Iya, boleh. Gimana? Jadi memang kan kalau kita melihat tren secara umum gitu ya, 2 tahun 3 tahun ke belakang ini sudah banyak aplikasi atau platform digital yang memudahkan juga untuk kita bertransaksi dan membeli barang gitu kan. Dan salah satu komoditas yang juga bisa dibeli secara online itu ya termasuk minuman beralkohol. Dan sebenarnya kalau di negara lain justru sudah lebih dahulu gitu memiliki fasilitas atau marketplace seperti ini. Nah, kendalanya memang dari kerangka regulasinya itu belum ada yang secara jelas menunjukkan apakah memang boleh gitu dijual secara online. Dan kalaupun ada, itu bagaimana caranya untuk memastikan yang dijual itu memang produk-produk yang legal atau tidak oplosan gitu dengan kata lain. Nah, karena tentu akan lebih kompleks juga di sini, karena kan kalau minum secara langsung gitu kita datang ke tempatnya, terus ya kalau dari ketentuan kan usia 21 tahun bisa dicek juga gitu melalui kartu identitas. Nah, tapi kalau melalui platform online ini seperti apa, dan hal-hal seperti itu yang masih perlu untuk dikembangkan juga, baik dari segi platformnya maupun juga sebenarnya masyarakat yang jualan di marketplace, karena kan di sini bisa dibilang tidak hanya platformnya saja tapi juga masyarakat yang menggunakan marketplace itu untuk berjualan kan. Jadi perlu mencermati juga apakah memang tokonya itu memberikan informasi yang jelas, kemudian juga ada peringatan-peringatan kalau minuman beralkohol ini hanya diperuntukkan untuk 21 tahun ke atas, kemudian juga ada hal-hal yang mungkin sifatnya seperti customer service juga yang kita bisa meng-cross-check gitu, kalau nanti ternyata barangnya diterima tidak sesuai, itu bisa ada proses pelaporannya atau diretur. Jadi kejelasan seperti itu ya masih belum ada. Nah, tadinya bahkan kalau dari kerangka regulasi itu, jadi kan belum ada aturannya nih, karena memang kalau ngomongin soal minuman beralkohol yang bukan oplosan pun juga masih tersebar kan, masing-masing daerah punya aturan sendiri-sendiri. Kalau secara nasional baru di level peraturan Menteri Perdagangan saja yang mungkin secara spesifik itu menyasar ke masyarakat juga karena berkaitan dengan proses jual belinya. Nah, BPOM juga ternyata tahun lalu itu mengeluarkan peraturan yang intinya melarang untuk minuman beralkohol. Jadi kan kita juga sempat
bingung gitu ya dengan adanya peraturan BPOM itu waktu itu nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Jadi sebenarnya tidak spesifik ngomongin alkohol, tapi ada satu pasal 29 waktu itu yang sepenuhnya melarang penjualan dan distribusi minuman beralkohol di online gitu. Nah, tapi kemudian di tahun akhir tahun itu mereka melakukan revisi. Jadi ada amandemen melalui peraturan BPOM nomor 32 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BPOM nomor 8 tadi yang poin di pasal 29 tadi itu dihapus dan ditambahkan di pasal 19A. Jadi disebutnya minuman beralkohol itu merupakan barang dalam pengawasan yang peredarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dibalikin lagi gitu ke aturan nasional, ke nasional sih. Tapi memang kalau nasional kan kita sekarang belum ada ya undang-undang. Maksudnya ya adanya RUU larangan minol, tapi itu juga belum jelas nanti aspeknya kan masih RUU. apa. Iya, betul. Jadinya akan baliknya ke peraturan Menteri Perdagangan, kemudian juga peraturan mengenai cukai, seperti itu. Jadi belum ada yang spesifik gitu, mengenai aturan di platform online seperti apa, dan terutama sebenarnya pembagian tanggung jawabnya nih gimana untuk memastikan memang minuman beralkohol yang dijual online itu yang layak dikonsumsi, terus kemudian juga untuk prosedur pengirimannya juga bisa memastikan kalau yang menerima memang 21 tahun ke atas dan yang mau konsumsi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diatur lebih lanjut sih. Oke. Selama ini di loka pasar atau marketplace itu ada nggak sih jualan minuman beralkohol? Oh nggak lu? Marketplace di kayak misalnya Tokopedia, Bukalapak gitu. Oh jual kok. Oh iya? Iya. Jual kok. Itu udah jual, Bu? Gimana tuh? Malah ada salah satu merek yang emang khusus dia bisa lu order online gitu. Oh gitu. Iya. Itu di apa tuh? Marketplace ya? Iya, marketplace. Ada bukan Japri kan? Kalau Japri mah gua tahu ada. bukan. Marketplace kok. Adalah di salah satu merek di salah satu marketplace gitu ya. Nah itu sampai saat ini yang kayak gitu belum bisa kena pasal atau gimana? Kalau dari penelitian kami berarti memang itu masih bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya penjualan minuman beralkohol melalui platform online karena memang ya bisnis secara umum pun juga sudah banyak yang bertransformasi ke platform-platform digital. Betul. Nah, tapi memang di sini perlu ditegaskan juga tanggung jawabnya itu makanya seperti apa. Umur 21 tahun gitu-gitu ya. Dan antara ini sih juga sebenarnya antara masyarakat yang mungkin bisa kita bilang merchant-nya kali ya, yang mereka menggunakan platform digital ini untuk berjualan, kemudian juga platformnya sebagai intermediary atau perantara, dan juga masyarakat yang membeli gitu. Jadi ada penjual, perantara, dan pembeli. Nah ini mereka seperti apa nih hubungannya, dan ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diikuti gitu, terutama mungkin dari segi merchant-nya tadi, dan platform sebagai penghubungnya itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Ketika ada atau mungkin ditemukan minuman beralkohol yang ilegal dan semacamnya. Oh gitu. Jadi, nah, lalu apa rekomendasi CHIPS untuk fenomena penjualan alkohol daring ini? Ya, jadi yang pertama memang kita mendukung supaya ada reformasi regulasi untuk memastikan akses ke alkohol yang legal. Jadi justru jangan dilarang sebenarnya, karena kalau dilarang untuk alkohol yang legalnya akan lebih banyak yang larinya ke oplosan kan. Tapi memang kami menyadari kalau terkait dengan isu ini mungkin cukup sensitif juga untuk di Indonesia, karena kan memang beragam gitu ya secara budaya dan juga agama dan semacamnya. Jadi memang perlu berhati-hati, tapi perlu ditegaskan juga dalam pembuatan kebijakan memperhatikan sebenarnya aspek di lapangan seperti apa. Jadi jangan sampai hanya berpacunya hanya kepada aspek normatif saja gitu, atau sebaiknya seperti apa, tapi tidak melihat kondisi di lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu ada pendaftaran atau perizinan pedagang resmi juga untuk mencegah penjualan alkohol ilegal di platform online.
Jadi di sini kan kalau tadi di offline yang boleh menjual minuman beralkohol itu kan mereka diberikan izin, tanggung jawab melalui izin ya, surat izin gitu. Itu tadi ya. Ya, nah ini perlu juga gitu dikonsiderasi untuk diaplikasikan di platform online, terutama untuk memberikan kepastian juga pada masyarakat ketika mereka memang melihat suatu toko gitu di lokal pasar tertentu, memang ini resmi gitu. Jadi nggak takut gitu kalau tadi kata Mas Zen juga bingung kan kalau nentuin toko yang mau dibeli yang mana. Nah, terus kemudian juga perlu ada pengaturan bersama atau co-regulation sebagai pendekatan antara pemerintah dan juga pihak dari swastanya sendiri. Ini untuk mencegah konsumsi di bawah umur tadi dan membatasi paparan iklan alkohol online terhadap konsumen yang di bawah umur. Karena kan sekarang juga untuk proses promosi kan tidak hanya melalui banner-banner saja atau di jalan gitu yang biasa kita temui, tapi juga melalui internet sekarang banyak gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu juga dilihat nanti seperti apa. Dan yang terakhir, menyerahkan juga sebenarnya tanggung jawab atau liabilitas hukum itu kepada pihak pedagang atau merchant ketika ada kasus misalkan Mas Patri jualan nih di salah satu loka pasar, terus kemudian saya beli. Nah, tapi pas saya beli, ternyata pas diterima barangnya tidak tersegel, terus kemudian juga kondisinya tidak meyakinkan gitu ya kalau itu minuman yang bisa dikonsumsi. Udah gitu pas saya minum buta lagi gitu ya. Iya, beresiko. Kalau beresiko, nah itu yang bertanggung jawab Pak Patri ya sebagai pedagang, bukan loka pasarnya. Karena kalau misalkan itu kan ada ketentuan biasanya untuk menutup. Kalau misalkan menutup loka pasar, berarti kan semua pedagang juga akan ditutup kan, yang mereka tidak menjual minuman beralkohol ataupun si juga oplosan. Ya, yang perlu tanggung jawabnya ya di si pedagangnya ini. Jadi perlu diperjelas nih terkait dengan hal tersebut, karena kalau sekarang masih abu-abu gitu sebenarnya peraturan pemerintahnya gimana, karena belum ada kan. Iya, menarik ya. Ya emang sekarang kayak ya tadi yang lu bilang di loka pasar itu ada jualan alkohol, anak di bawah umur 21 tahun juga bisa dong beli, ya kan? Bisa sebenarnya bisa beli. Terus juga ya gitu deh yang tanggung jawab. Nah, terus terakhir nih Bu Pinkan, soal rancangan undang-undang minuman beralkohol itu gimana tuh ceritanya? Udah nyampe mana dia? Kalau RUU larangan minol ini memang terakhir masih didiskusikan ya di DPR. Jadi nggak masuk prolegnas kan ya? Oh, masuk. Kalau prolegnas masuk justru. Waduh. Itu siapa sih yang masukin? ada 3 parpol kalau nggak salah, 3 fraksi. Ya, 3 fraksi mereka kita tahu lah siapa itu. Iya, memasukkan, maksudnya dari kan kalau diinisiasinya sebenarnya udah lama ya, dari 2013 sudah ada pembahasan, kemudian di 2015-2016 sudah masuk, tapi di 2019 kan kelar masa sidang sidang ternyata belum selesai. Tapi kelar masa sidang itu ganti ke kepengurusan yang sekarang, langsung dimasukin lagi nih, diajukan lagi untuk jadi ke prolegnas yang sampai 2024 dan juga prioritas untuk tahun 2021, makanya dibahas nih di tahun 2021 ini. Nah, Bu, itu rencananya gimana sih? Apakah alkohol akan menjadi seperti narkotika gitu? Oh, kalau ngelihat dari rancangan undang-undangnya ya, draft yang tersedia secara publik ya, karena kan sekarang ada di website DPR juga, tapi karena melalui pembahasan kan bisa saja sebenarnya udah berubah juga gitu ya. Yep, betul. Kalau ngelihat dari draftnya memang di sini banyak poin yang masih rancu kalau ngomong mengenai draft RUU-nya. Pertama karena untuk yang sekarang itu akan ada sanksi yang diberikan juga kepada masyarakat, baik sifatnya yang sanksi secara finansial, administratif, maupun juga yang yang pidana gitu. Jadi bisa banyak lah kemungkinan-kemungkinannya. Nah, yang kedua juga aturan dari RUU-nya ini penggunaan kalimatnya juga beberapa masih rancu karena
ada pengecualian, jadi awalnya dibilangnya dilarang, tapi ada pengecualian juga gitu. Oh gitu. Jadi cukup membingungkan gimana sebenarnya. sih maksud maunya apa sih yang bikin undang-undang? Jadi sebenarnya memang pelarangan atau pengendalian kan dari bahasa RUU-nya kan beda ya kan. Kalau yang sekarang sebenarnya tanpa ada RUU larangan minol ini kan sebenarnya pemerintah juga sudah mengendalikan kan melalui peraturan menteri, kemudian ada peraturan presiden juga dan perda-perda yang levelnya di daerah-daerah gitu. Nah, kalau dilarang kan berarti kesannya ya semuanya harus tidak boleh diakses gitu kan. Harus ilegal kayak ganja aja misalnya kan. Iya, jatuhnya seperti itu. Dan kan kalau kita melihat dari kondisi di lapangan sekarang juga maksudnya ya untuk yang sudah dikendalikan saja kalau ada yang sifatnya restriktif malah meningkatkan yang oplosan tadi kan. Ya. Nah, bagaimana kebijakan tersebut apakah memang tepat kalau mau melakukan pelarangan secara total ibaratnya. Jadi perlu secara berhati-hati sih sebenarnya dengan penggunaan katanya seperti apa, kemudian juga pembagian kewenangannya melalui RUU tersebut gimana. Nah, tapi kalau dari pembahasan terakhir memang masih dalam tahap diskusi di pemerintah sendiri sih. Jadi masih ada fraksi yang setuju dengan draft yang sekarang, tapi ada fraksi-fraksi juga beberapa yang mau ada peninjauan ulang gitu. Jadi sepertinya sih masih panjang kali ya kalau saya bilang sih belum. Karena kan Nusantara ini itu masyarakatnya sudah konsumsi alkohol dari sejak kapan tahu gitu ya. Kayak misalnya sebutlah cap tikus di daerah Sulawesi Utara, kemudian Sofi di Nusa Tenggara Timur, dan bahkan kan tahun berapa ya 2018 lah ya itu Bupati Minahasa Selatan itu kan meresmikan ya cap tikus gitu, cap tikus. Kemudian arak Bali juga sudah mulai dipasarkan gitu ya. Dipasarkan dan didukung sama pemerintah daerah gitu. Kemudian juga anggur-anggur lokal Bali gitu ya. Itu. Nah, itu ya mungkin kayaknya perdebatannya di situ ya, Bu Pinkan ya, di RUU itu ya. Iya, karena banyak yang tadi kan saya bilang juga beragam masyarakatnya dan masing-masing daerah kan juga punya ciri yang mereka masing-masing untuk mengembangkan kapasitas daerahnya juga gitu, dan beberapa memang memiliki potensi di minuman tradisional juga. Jadi ada aspek di situ, dan biasanya juga sebenarnya kalau konsumsi minuman beralkohol itu banyak di daerah pariwisata. Nah, jadi ada aspek-aspek seperti ini juga yang bisa dipertimbangkan sebenarnya. Masa sih mau dibikin kayak Malai gitu, Malaysia yang cuma bisa minum alkohol di mana sih? Di tempat-tempat tertentu gitu ya. Tertentu aja, atau bukan Malaysia, di Arab misalnya. Di Arab cuma di Riyadh doang. Tapi gue yakin sih kalau misalnya alkohol dilarang di sini, orang akan mencari alternatif lain. Dan sekarang pun kayak gitu kan, kayak rebus softtek, komik, ya kan? Pembalut. Kan banyak. Iya, pembalut. Itu kan direbus itu kan itu salah satunya juga. Karena masyarakat kan butuh rekreasi ya, gitu mau nggak mau gitu. Dan alkohol itu dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi sejak dulu kala gitu. Iya. Ketika dia dilarang ya sudah jadi tradisi budaya juga kan gitu. Betul. Makanya. Oke, Bu Pinkan, Chips mau ngapain lagi nih terusnya? Mengawal RUU ini udah pasti lah ya. Iya, kita melihat juga sih perkembangan RUU-nya seperti apa, dan masih aktif juga untuk kampanye stop oplosannya. Jadi kita di Chips ada selain website sendiri chipsindonesia.org juga ada stopoplosan.org. Ya, jadi di situ kita lebih banyak artikel-artikel maupun informasi yang sifatnya mengedukasi terkait bahaya oplosan, kemudian juga update dari kayak kebijakan pemerintah terkait isu ini seperti apa, dan penelitian-penelitian kami juga bisa diakses secara gratis oleh masyarakat umum di situs tersebut juga. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau ada event diskusi atau apa juga akan diinformasikan melalui kanal tersebut. Oke.
Sip deh. Kalau media sosial banyak ya, aktif ya? Iya, di chips_id itu ada di Instagram, ada di Twitter, atau kalau mau cek di LinkedIn juga ada, dan Facebook. Oke. Makasih ya Bu Pinkan. Makasih Kak Pinkan. Ini informatif sekali. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih nih mewakili teman-teman di Chips, karena biasanya juga ketika melakukan penelitian juga dibantu oleh teman-teman Rumah Cemara ketika proses wawancara mendapatkan data, dan dengan acara seperti ini kan juga menjadi upaya untuk bersama-sama mengedukasi lebih banyak masyarakat lagi supaya terhindar dari bahaya oplosan. Iya. Ya, beberapa waktu lalu ya saya juga diminta sama Bu Nina untuk jadi kontributor di Stop Oplosan itu. Saya bilang saya ada beberapa tulisan tuh di Rumah Cemara, di situsnya Rumah Cemara, ambil aja gitu. Maksudnya biar nggak 2 kali kerja juga gitu. Iya. Kayaknya gitu aja ya teman-teman. Terima kasih untuk nyimak kita untuk obrolan soal oplosan ini. Semoga lah di Indonesia ini yang namanya minuman beralkohol itu bisa lebih mudah didapat, karena nggak semua, gini deh, kalau misalnya alkohol itu tidak dilarang gitu, tidak dilarang artinya bisa bisa dibeli di toko-toko kelontong gitu lah, sebutlah ya seperti itu. Toh nggak semua orang kok minum alkohol gitu ya Bu ya. Itu secara nasional, secara kawasan aja kita itu cuma 0, sekian persen, 0, berapa persen tadi? 0,8 tadi liter per kapita gitu per tahun gitu. Jadi memang misalnya di toko sebelah deh, atau gerai waralaba sebelah gitu jualan bir, toh nggak semua orang beli bir. Iya gitu ya nggak sih? Iya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya kapan-kapan. Dah.